Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 22 Oktober. 1. Santa Maria Salome. Seperti sapaan Yahudi, Shalom, dan bahasa Arab, Salam, Salome didasarkan pada kata Aram yang berarti kesehatan dan kedamaian. Sulit memikirkan nama yang lebih cocok untuk seorang ibu. Kemungkinan besar Salome adalah saudara perempuan perawan terberkati, dan dapat dipastikan bahwa dia adalah istri Zebedeus dan ibu Yakobus Agung dan Yohanes Penginjil. Matius bab 20 ayat 20 dan bab 27 ayat 56. Dalam Injil Santo Matius bab 20 ayat 20 dan seterusnya, tertulis, kemudian ibu dari anak-anak Zebedeus mendekati dia bersama anak-anaknya dan memberi hormat kepadanya, ingin meminta sesuatu kepadanya. Dia berkata kepadanya, "Apa yang harus dilakukan? Kamu berharap?" Jawabnya kepadanya, "Perintahkanlah agar kedua putraku ini duduk, yang satu di sebelah kananmu dan yang satu lagi di sebelah kirimu, di kerajaanmu." Salome adalah salah satu wanita yang mengikuti Yesus dan melayani dia. Markus bab 15 ayat 41 menyaksikan penyaliban dan kematiannya di Kalvari. Matius bab 27 ayat 56, Markus bab 15 ayat 40, dan yang membawa rempah-rempah untuk membalsem dia pada pagi hari Paskah. Markus bab 16 ayat 1. Delani, Ensiklopedia Legenda mengatakan bahwa setelah kebangkitan dia pergi ke Veroli, Italia dan menghabiskan sisa hidupnya di sana, menyebarkan Injil, kabar baik. Dalam seni, Maria Salome ditampilkan dengan dua anaknya yang suci, Yakobus dan Yohanes dalam pelukannya. Kadang-kadang Maria Salome hadir pada Natal karena ada legenda bahwa Salome yang ragu adalah seorang bidan, yang datang, dalam keadaan tidak percaya, ke kandang di Bethlehem dan bertobat. Jamisan, legenda Madonna. Terkadang Maria Salome bersama Maria Kleopas mendukung perawan Maria pada penyaliban atau mereka hadir bersama Maria Magdalena pada kebangkitan. 2. Santo Paus Yohanes Paulus II. Santo Yohanes Paulus II mungkin adalah salah satu paus paling terkenal dalam sejarah saat ini, dan paling dikenang karena sifatnya yang karismatik, kecintaannya pada masa muda dan perjalanan keliling dunia, serta perannya dalam jatuhnya komunisme di Eropa pada 27 tahun kepausan. Karol Joseph Wojtyla, yang dikenal sebagai Yohanes Paulus II sejak terpilih menjadi paus pada bulan Oktober tahun 1978, lahir di kota Wadowice di Polandia, sebuah kota kecil 50 km dari Krakow, pada tanggal 18 Mei tahun 1920. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dari Karol Wojtyla dan Emilia Kaczorowska. Ibunya meninggal pada tahun 1929. Kakak tertuanya Edmund, seorang dokter, meninggal pada tahun 1932 dan ayahnya, seorang perwira militer yang tidak ditugaskan meninggal pada tahun 1941. Seorang saudara perempuannya, Olga, telah meninggal sebelum dia dilahirkan. Ia dibaptis pada tanggal 20 Juni tahun 1920 di gereja paroki Wadowice oleh Pastor Francis Zekzak, melakukan komuni pertama pada usia 9 tahun dan krisma pada usia 18 tahun. Setelah lulus dari sekolah menengah Marcin Wadowita di Wadowice, ia mendaftar di Universitas Jagiellonian Krakow pada tahun 1938 dan di sekolah drama.
Pasukan pendudukan Nazi menutup universitas tersebut pada tahun 1939 dan Karol Muda harus bekerja di sebuah pertambangan, tahun 1940 sampai tahun 1944 dan kemudian di pabrik kimia Solvay untuk mencari nafkah dan menghindari dideportasi ke Jerman. Pada tahun 1942, menyadari panggilannya menjadi imam, ia memulai kursus di seminari bawah tanah di Krakow, yang dijalankan oleh Kardinal Adam Stefan Sapiha, Uskup Agung Krakow. Pada saat yang sama, Karol Wojtyla adalah salah satu pelopor teater rapsodik yang juga bersifat rahasia. Setelah Perang Dunia Kedua, ia melanjutkan studinya di seminari tinggi di Krakow. Setelah seminari tersebut dibuka kembali, dan di Fakultas Teologi Universitas Jagiellonian, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Agung Sapiha di Krakow pada tanggal 1 November tahun 1946. Tak lama kemudian, Kardinal Sapiha mengirimnya ke Roma di mana dia bekerja di bawah bimbingan seorang Dominikan Perancis, Garrigou Lagrange. Ia menyelesaikan gelar doktornya di bidang teologi pada tahun 1948 dengan tesis tentang subjek iman dalam karya Santo Yohanes dari Salib, Doctrina de Fide apud Sanctum Ioannem Acrus. Saat itu, selama liburannya, ia menjalankan pelayanan pastoralnya di antara para imigran Polandia di Perancis, Belgia dan Belanda. Pada tahun 1948 ia kembali ke Polandia dan menjadi vikaris di berbagai paroki di Krakow serta pastor bagi mahasiswa. Periode ini berlangsung hingga tahun 1951 ketika ia kembali melanjutkan studi di bidang filsafat dan teologi. Pada tahun 1953 ia mempertahankan tesisnya tentang evaluasi kemungkinan pendirian etika Katolik berdasarkan sistem etika Max Scheler di Universitas Katolik Lublin. Kemudian ia menjadi profesor teologi moral dan etika sosial di Seminari Tinggi Krakow dan di Fakultas Teologi Lublin. Pada tanggal 4 Juli tahun 1958, ia diangkat menjadi uskup tituler Ombi dan organisasi pelengkap Krakow oleh Paus Pius ke-12, dan ditahbiskan pada tanggal 28 September tahun 1958, di Katedral Wawel, Krakow, oleh Uskup Agung Eugenius Baziak. Pada tanggal 13 Januari tahun 1964, ia diangkat menjadi Uskup Agung Krakow oleh Paus Paulus ke-6, yang mengangkatnya menjadi kardinal pada tanggal 26 Juni tahun 1967 dengan gelar Santo Cesareo di Palatio dari Ordo Diakon, kemudian mengangkat Pro Illa Vis ke Ordo Imam. Selain mengambil bagian dalam Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai tahun 1965, di mana ia memberikan kontribusi penting dalam penyusunan konstitusi Gaudium et Spes, Kardinal Wojtyla berpartisipasi dalam semua sidang sinode para uskup. Para kardinal memilihnya sebagai paus pada konklav tanggal 16 Oktober tahun 1978, dan dia mengambil nama Yohanes Paulus II. Pada tanggal 22 Oktober Hari Tuhan, ia dengan hikmat meresmikan pelayanan Petrusnya sebagai penerus Rasul yang ke-263. Masa kepausannya, salah satu masa kepausan terpanjang dalam sejarah gereja, berlangsung hampir 27 tahun. Didorong oleh perhatian pastoralnya terhadap semua gereja dan oleh rasa keterbukaan serta kasih kepada seluruh umat manusia, Yohanes Paulus II menjalankan pelayanan Petrus dengan semangat misioner yang tak kenal lelah, mendedikasikan seluruh energinya untuk itu.
Dia melakukan 104 kunjungan pastoral di luar Italia dan 146 di Italia. Sebagai uskup Roma, dia mengunjungi 317 dari 333 paroki di kota itu. Beliau mengadakan lebih banyak pertemuan dibandingkan para pendahulunya dengan umat Allah dan para pemimpin bangsa-bangsa. Lebih dari 17.600.000 peziarah berpartisipasi dalam audiensi umum yang diadakan pada hari Rabu, lebih dari 1.160, belum termasuk audiensi khusus dan upacara keagamaan lainnya, lebih dari 8 juta peziarah selama Yubileum Agung tahun 2000 saja, dan jutaan umat beriman yang ditemuinya selama kunjungan pastoral di Italia dan di seluruh dunia. Kita juga harus mengingat sejumlah tokoh pemerintahan yang ia temui selama 38 kunjungan resmi, 738 audiensi dan pertemuan yang diadakan dengan para kepala negara, dan 246 audiensi dan pertemuan dengan Perdana Menteri. Kecintaannya terhadap generasi muda membawanya untuk mencanangkan Hari Pemuda Sedunia. Ke-19 WYD yang dirayakan pada masa kepausannya mempertemukan jutaan anak muda dari seluruh dunia. Pada saat yang sama kepeduliannya terhadap keluarga diungkapkan dalam pertemuan keluarga sedunia yang ia mulai pada tahun 1994. Yohanes Paulus II berhasil mendorong dialog dengan umat Yahudi dan dengan perwakilan agama lain, yang beberapa kali ia undang ke pertemuan doa perdamaian, khususnya di Asisi. Di bawah bimbingannya, gereja mempersiapkan diri menghadapi milenium ketiga dan merayakan Yubileum Agung tahun 2000 sesuai dengan instruksi yang diberikan dalam Surat Apostolik Tertio Millennio Adveniente. Gereja kemudian menghadapi era baru, menerima instruksinya dalam Surat Apostolik Novo Millennio Inente, yang di dalamnya ia menunjukkan kepada umat beriman jalan masa depan mereka. Dengan adanya tahun penebusan, tahun Maria, dan tahun Ekaristi, beliau mendorong pembaharuan rohani gereja. Beliau memberikan dorongan yang luar biasa terhadap kanonisasi dan beatifikasi, dengan fokus pada contoh-contoh kekudusan yang tak terhitung jumlahnya sebagai insentif bagi masyarakat di zaman kita. Ia merayakan 147 upacara beatifikasi yang di dalamnya ia memproklamirkan 1.338 orang yang diberkati, dan 51 kanonisasi dengan total 482 orang kudus. Dia menjadikan Terese dari kanak-kanak Yesus sebagai pujangga gereja. Dia memperluas kolese kardinal secara signifikan, menciptakan 231 kardinal, ditambah 1 inpektore, di 9 konsistori. Dia juga mengadakan 6 pertemuan penuh, Dewan Kardinal. Ia menyelenggarakan 15 sidang sinode para uskup, 6 sidang umum biasa, 1980, 1983, 1990, 1987, 1990, 1994 dan 2001, 1 sidang umum luar biasa, 1985, dan 8 sidang khusus 1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 dan 1999. Dokumen terpentingnya meliputi 14 ensiklik, 15 anjuran apostolik, 11 konstitusi apostolik, 45 surat apostolik. Ia mengumumkan katekismus Gereja Katolik dalam terang tradisi sebagaimana ditafsirkan secara otoritatif oleh Konsili Vatikan II. Ia juga mereformasi kitab hukum kanonik Timur dan Barat, mendirikan lembaga-lembaga baru dan mengatur ulang Kuria Romawi.
Sebagai seorang doktor ia juga menerbitkan 5 bukunya sendiri, Melintasi Ambang Harapan, Oktober tahun 1994, Hadiah dan Misteri. Pada peringatan 50 tahun penabisan saya sebagai imam, November tahun 1996, Roman Triptych, Puitis Meditasi, Maret tahun 2003, Bangun, Mari Kita Pergi, Mei tahun 2004 dan Memori dan Identitas, Februari tahun 2005. Dalam Terang Kristus yang Bangkit dari Kematian, pada tanggal 2 April tahun 2005, pukul 21.37, ketika hari Sabtu hampir berakhir dan hari Tuhan sudah dimulai, Oktav Paskah dan Minggu Kerahiman Ilahi, Imam terkasih Gereja, Yohanes Paulus II, meninggalkan dunia ini menuju Bapa. Sejak malam itu hingga tanggal 8 April tanggal pemakaman mendiang Paus, lebih dari 3 juta peziarah datang ke Roma untuk memberi penghormatan kepada jenazah Paus. Ada pula yang antri hingga 24 jam untuk masuk ke Basilika Santo Petrus. Pada tanggal 28 April Bapa Suci Benediktus XVI mengumumkan bahwa masa tunggu normal selama 5 tahun sebelum memulai proses beatifikasi dan kanonisasi akan dihapuskan bagi Yohanes Paulus II. Perjuangan tersebut dibuka secara resmi oleh Kardinal Camillo Ruini, Vikjen Keuskupan Roma, pada tanggal 28 Juni tahun 2005. Dan dia dibeatifikasi pada tanggal 1 Mei tahun 2011. Pada tanggal 27 April tahun 2014 ia dikanonisasi oleh Paus Fransiskus dalam sebuah upacara di lapangan Santo Petrus. Dalam pesan tanggal 24 April yang dikirimkan kepada gereja di Polandia, Paus Fransiskus mengucapkan terima kasih atas hadiah besar dari santo baru tersebut, dengan mengatakan kepada Yohanes Paulus II bahwa ia bersyukur, sebagai semua anggota umat Allah, atas pelayanannya yang tak kenal lelah, bimbingan rohaninya, dan atas kesaksiannya yang luar biasa akan kekudusan. Santa Maria Salome dan Santo Paus Yohanes Paulus II, doakanlah kami. MAP TV Channel.